Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Magufiroh dengan NIM 1905520187 akan memaparkan materi mengenai wawancara dan interogasi. Jadi, materi ini adalah materi dari mata kuliah audit investigatif kelas C1 akuntansi dengan dosen pengampu Arif Himawan Dwi Nugroho SEAKMM CA CPA. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Universitas Tikubang Semarang. Jadi, Universitas Tikubang Semarang itu memiliki dua kampus. Kampus pertama itu kampus Mugas, letaknya ada di Jalan Trilomba Juang nomor 1 Semarang. Dan kampus duanya itu kampus Kendeng yang beralamat di Jalan Kendeng 5, Bendan Ngisor, Semarang. Lalu Universitas Tikubang juga memiliki 4 fakultas. Yang pertama ada Fakultas Ekonomika dan Bisnis, itu ada S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S2 Manajemen, dan Pendidikan Profesi Akuntansi. Lalu ada juga Fakultas Hukum dan Bahasa, itu terdiri dari S1 Ilmu Hukum dan S1 Sastra Inggris. Dan juga ada Fakultas Teknologi Informasi dan Industri, itu terdiri dari S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, dan S1 Teknik Industri. Lalu ada Fakultas Vokasi, itu ada D3 Perhotelan, D3 Manajemen Informatika, dan D3 Keuangan dan Perbankan. Untuk info lebih jelasnya, kalian bisa mengunjungi akun Instagram resmi dari Universitas Tikubang Semarang, yaitu @kuliahdiunisbang, dan juga website resminya yaitu di pmb.unisbang.ac.id atau unisbang.ac.id. Baik, langsung saja kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu wawancara dan interogasi. Wawancara dan interogasi merupakan suatu teknik atau alat investigasi yang sangat penting. Banyak orang termasuk profesional dalam bidang penyidikan pengacauan istilah wawancara atau interview dengan istilah interogasi atau interrogation. Nah, kedua ini berbeda baik tujuan maupun cara. Nah, perbedaannya akan dibahas pada materi yang selanjutnya. Perbedaan antara wawancara dan interogasi. Kedua istilah ini, wawancara dan interogasi, sering digunakan sebagai sinonim. Hal ini umumnya karena ketidaktahuan. Ada juga penyidik yang mengerti makna kedua istilah tersebut, tetapi sengaja menggunakannya secara keliru. Misalnya untuk memberi kesan kepada majelis hakim bahwa ia tidak menggunakan istilah kekerasan, maka ia menggunakan istilah wawancara, padahal istilah interogasi lebih tepat menggambarkan tindak pemeriksaan atau investigasinya. Ciri-ciri suatu wawancara. Yang pertama, wawancara itu bersifat netral dan tidak menuduh. Sekalipun investigator mempunyai alasan untuk percaya bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kejahatan atau ia telah berbohong. Tujuan dari wawancara adalah mengumpulkan informasi. Selama melakukan wawancara, investigator harus mengumpulkan informasi yang penting bagi investigasinya dan informasi mengenai perilaku dari orang yang diwawancarainya. Lalu wawancara dapat dilakukan pada awal investigasi. Semakin banyak informasi yang diketahui oleh pemeriksa, itu akan semakin baik. Yang ketiga, wawancara dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Walaupun idealnya wawancara dilakukan dalam satu ruangan khusus. Wawancara seharusnya bersifat cair, tidak terstruktur, dan bisa melompat dari satu pokok ke pokok pembicaraan yang lain. Selanjutnya, investigator harus membuat catatan mengenai wawancara formal yang dilakukannya. Wawancara formal adalah wawancara yang dilakukan dalam lingkungan terkendali. Kemudian, catat hasil wawancara dari awal hingga akhir. Jangan sporadis sehingga membuat kesan kepada yang diwawancarai bahwa jawaban yang diberikan hanya tertentu saja yang dianggap penting oleh investigator. Ciri-ciri suatu interogasi. Yang pertama, interogasi itu bersifat menuduh. Seseorang yang bersalah tidak akan memberi keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya secara sukarela, kecuali apabila ia yakin bahwa investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya. Sifat ini sangat diperlukan untuk memperlihatkan keyakinan oleh seorang investigator. Lalu, interogasi dilakukan dengan persuasi aktif.
Interogasi dilakukan karena investigator percaya bahwa dalam wawancara sebelumnya seorang itu telah berbohong. Kalau interogasi dilakukan dengan cara bertanya dan bertanya terus, sangat tidak mungkin investigator akan mendapat keterangan yang berisi kebenaran. Tujuan dari interogasi adalah mengetahui yang sebenarnya. Artinya apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud yang sebenarnya, dan seterusnya. Interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh seorang pelaku. Interogasi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol dan terkendali, bukan di sembarang tempat. Taktik persuasi yang digunakan memerlukan lingkungan yang ada privasi, tidak terganggu orang yang lalu lalang, dan bebas dari halangan lain. Interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Alasan ini mungkin berupa perilakunya selama wawancara, keterangan yang berubah-ubah sebagai tanggapan atas pertanyaan yang sama, adanya petunjuk bahwa ia berbohong, dan lain-lain. Interogasi tidak boleh digunakan sebagai alat atau cara utama untuk menilai jujur tidaknya seseorang. Penilaian ini seharusnya dapat dicapai dalam wawancara yang bersifat tidak menuduh. Investigator tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya dan berketetapan hati untuk tidak beringsut dari posisi itu. Membuat catatan terlalu dini akan mengingatkan tertuduh bahwa keterangannya akan merugikan dirinya. Manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi. Investigator seringkali melakukan interogasi meskipun ia tidak punya bukti atau petunjuk menuduh seseorang. Dan keputusan untuk menginterogasi orang itu didorong oleh keinginan untuk mencari bukti. Umumnya, interogasi semacam ini dilakukan sekedar karena investigator mempunyai persepsi bahwa orang itu mempunyai perilaku aneh. Padahal, untuk menentukan seseorang berperilaku aneh, wawancara yang bersifat tidak menuduh merupakan sarana yang lebih baik dari interogasi. Selain nilai behavioral information dari suatu wawancara, juga ada investigative information yang sudah dibahas sebelumnya. Investigative information ini sangat diperlukan ketika wawancara akan ditingkatkan menjadi interogasi. Namun, investigator sering tergoda untuk mengambil jalan pintas, mengabaikan wawancara, dan langsung melakukan interogasi. Pendekatan tersebut sangat tidak disarankan karena yang pertama, sifat tidak menuduh dalam wawancara memungkinkan investigator membangun hubungan saling mempercayai dan menghormati yang tidak mungkin dibangun dalam suasana dan sifat menuduh yang melekat pada interogasi. Yang kedua, selama wawancara, investigator seringkali mengorek keterangan penting mengenai tertuduh yang sangat berharga sewaktu melaksanakan interogasi. Yang ketiga, tidak ada jaminan tertuduh akan mengaku bersalah dalam proses interogasi. Padahal, kalau ia diwawancarai terlebih dahulu dan memberikan keterangan palsu selama wawancara, investigator dapat menggunakan keterangan dari hasil interogasi yang mengungkapkan kebohongannya. Hal ini membawanya lebih dekat ke arah putusan pengadilan yang menyatakan ia bersalah. Dan terakhir, ada keuntungan psikologis bagi investigator ketika ia melakukan wawancara sebelum interogasi. Agar interogasi berhasil, tertuduh harus mempercayai investigator bahwa ia objektif atau tidak memihak dan jujur. Ini akan lebih mudah dicapai apabila investigator menawarkan kesempatan kepada tertuduh untuk menceritakan yang sebenarnya melalui suatu wawancara. Lalu kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai wawancara. Sebelum melakukan wawancara, bahkan sebelum ada kontak dengan orang yang dicurigai atau yang diduga melakukan fraud, investigator harus menguasai semua fakta yang terkumpul dengan baik. Investigasi umumnya dilakukan oleh suatu tim yang terdiri atas beberapa investigator. Mereka bersama-sama menganalisis dan mendebatkan fakta-fakta yang terkumpul, membuat rekaan atau dugaan sementara. Investigator yang akan melakukan wawancara harus menguasai fakta dan memanfaatkan sepenuhnya fakta-fakta ini. Ia harus memisahkan fakta dari apa yang masih bersifat dugaannya atau dugaan rekan-rekannya. Kalau tidak, dalam suatu wawancara, pelaku akan cepat mengetahui fakta-fakta yang belum diketahui investigator.
Suatu wawancara harus dimulai dengan orang-orang yang diduga paling kecil menjadi pelaku atau ikut serta dalam melakukan fraud. Dilanjutkan dengan orang-orang yang karena alasan pribadi ingin melakukan whistleblower, dan diakhiri dengan mereka yang diduga menjadi perencana atau otak dari tindak pidananya. Urutan-urutan ini sangat penting karena beberapa penyebab berikut. Yang pertama, pada tahap awal, belum banyak fakta yang terkumpul. Jadi kalau wawancara dimulai dengan orang yang diduga menjadi pelaku atau perencana, maka ia cepat mengetahui fakta yang belum diketahui investigator. Sebaliknya, orang yang tidak bersalah akan mengisi investigator dengan fakta-fakta penting secara terbuka, termasuk motif dan peluang untuk terjadinya fraud. Yang kedua, mengetahui bahwa banyak orang sudah diwawancarai sebelumnya, pelaku tidak bisa mengendalikan apa yang bisa dan apa yang sebaiknya tidak diungkapkan kepada investigator dalam suatu wawancara. Lebih sulit mengatur persesuaian atau konsistensi dalam kebohongan, sekalipun melalui persekongkolan. Ini memudahkan investigator mendapatkan informasi penting yang selanjutnya akan dikembangkan dalam interogasi. Wawancara secara formal dan interogasi dilakukan dalam suasana yang menjamin privasi seseorang. Yang ada dalam ruangan wawancara hanyalah investigator dan yang diwawancarainya. Ini sifat alamiah manusia. Ketika mempunyai masalah pribadi yang ingin kita bagi dengan orang lain, kita berusaha mencari tempat yang aman, tidak diganggu atau terganggu oleh orang yang lain. Sifat alamiah manusia ini terkadang terlupakan oleh investigator. Sifat alamiah ini semakin menonjol apabila kita menduga seseorang melakukan suatu perbuatan pidana. Pertimbangan ini semakin mendorong perlunya ruang-ruang khusus untuk melakukan suatu wawancara. Berikut ada saran-saran untuk pengadaan ruang wawancara. Yang pertama, ciptakan suasana privasi. Ruangan ini harus tenang, tidak terganggu oleh suara pembicaraan orang lain atau bentuk kebisingan lain, dan tidak ada pemandangan orang lalu lalang. Yang kedua, pintu ruang harusnya tidak terkunci dan tidak boleh ada penghalang apapun, sehingga orang yang diwawancarai dengan bebas meninggalkan tempat. Yang ketiga, hilangkan segala sesuatu yang bisa mengganggu, seperti dinding dengan warna-warni mencolok, lukisan, hiasan ruang, dan lain-lain. 4. Penerangan ruang harus cukup, tetapi tidak menyilaukan mata investigator maupun orang yang diwawancarainya. Lampu yang menyorot ke muka investigator akan menghalangi pengamat wajah dan perilaku orang yang diwawancarai. Yang kelima, minimalkan kebisingan apapun. Jangan ada telepon dalam ruangan. Telepon seluler kedua belah pihak sebaiknya dimatikan atau dibuat tanpa nada panggil. Yang keenam, kursi antara investigator dan orang yang diwawancarai berjarak sekitar 1,5 meter. Kedua orang bertatap muka secara langsung dan tidak terhalang oleh meja atau perabot kantor apapun. Kursi hendaknya tidak beroda. Untuk wawancara dengan tersangka yang tidak dikenakan tahanan, kursi tersangka ditempatkan dekat pintu atau dengan akses yang mudah ke pintu. Yang ketujuh, denah ruang wawancara yang berbeda untuk keperluan yang berbeda. Ini akan dilanjutkan pada pembahasan yang selanjutnya. Berikut disajikan denah ruang wawancara atau ruang interogasi sebagaimana diusulkan oleh Inbau et al. Jadi ruangan ini berukuran 3x3 meter. Untuk denah pada 19.1 itu menggambarkan ruang wawancara yang standar. Apabila memungkinkan, perlu ada ruang yang bersebelahan dengan ruang wawancara. Selanjutnya ada denah 19.2 masih dengan ukuran yang sama. Ruang yang bersebelahan ini lebih kecil dari ruang wawancara dan berfungsi sebagai ruang pengamatan atau observation room. Di dinding ruang wawancara ditempatkan cermin satu arah. Orang yang duduk dalam ruangan pengamatan dapat melihat ke dalam ruang wawancara, tetapi orang yang di dalam ruang wawancara tidak dapat melihat ke dalam ruang pengamatan. Mikrofon tersembunyi dipasang dalam ruang wawancara sehingga pengamat di ruang sebelahnya tidak dapat mengikuti percakapan sambil menyaksikan apa yang sedang berlangsung. Manfaat dari ruang wawancara yang dilengkapi dengan
ruang pengamatan atau interview observation room, itu yang pertama, pengamat dapat menyaksikan sepenuhnya proses wawancara tanpa mengganggu privasi yang harus ada dalam ruang wawancara. Yang kedua, pengamat dapat mempelajari gejala perilaku yang ditunjukkan oleh tersangka. Yang ketiga, pengamat di ruang lain merupakan saksi ketika wanita yang diwawancarainya, misalnya menuduh pewawancara melakukan pelecehan seksual dalam ruang wawancara. Yang keempat, apabila tersangka harus ditinggal sendirian dalam ruang wawancara, pengamat di ruang sebelahnya dapat melihat kemungkinan ia melarikan diri atau bunuh diri atau bersiap-siap menyerang pewawancara yang akan memasuki ruang. Yang kelima, dalam tindak pidana yang melibatkan beberapa tersangka, ruang ini berguna untuk mengamati perilaku yang tidak tampak ketika wawancara dilakukan perorangan. Lalu, apabila undang-undang memperkenankan rekaman gambar dan suara atas wawancara, maka rekaman ini yang pertama memungkinkan investigator melakukan pengamatan selama berlangsungnya wawancara dan juga sesudahnya. Yang kedua, dapat mengganti berita acara wawancara atau memudahkan pembuatan berita acara itu atau sebagai pendukung berita acara yang ringkas. Yang ketiga, dapat menjadi bukti ketika tersangka mengklaim bahwa wawancara atau interogasi dilakukan di bawah tekanan. Yang keempat, dapat menjadi alat pelatihan bagi para investigator. Mereka dapat belajar sikap, ucapan, dan perilaku yang boleh dan tidak boleh ditampilkan selama wawancara dan interogasi. Dalam tindak pidana yang menggunakan kekerasan, di mana anak-anak di bawah umur menjadi korban, anak ini harus ditemani orang tuanya atau orang lain. Hal ini hampir tidak pernah terjadi dalam kasus-kasus fraud. Namun seandainya harus ada orang ketiga semacam ini, pengaturan tempat duduknya adalah seperti yang digambarkan pada Dena 19.3. Lalu yang terakhir itu Dena 19.4. Di sini orang yang diwawancarai atau pewawancara mungkin memerlukan penerjemah atau interpreter. Misalnya jika orang yang diwawancarai menggunakan sign language atau bahasa isyarat. Dalam hal ini pengaturan tempat duduknya itu seperti denah di samping. Beberapa lembaga mempunyai kebijakan mengenai tempat di mana wawancara harus dilakukan. Misalnya hanya di kantor pusat atau perwakilan lembaga tersebut. Dan untuk di mana wawancara dilarang dilakukan, misalnya tempat-tempat umum yang terbuka seperti restoran, apalagi tempat umum yang tertutup seperti kamar hotel atau motel. Melakukan wawancara di tempat umum yang terbuka bertentangan dengan asas privasi yang telah dibahas. Kalau hal ini diusulkan oleh si tersangka, investigator sepatutnya mencurigai dan menolak usulan ini. Tempat umum yang tertutup mungkin diusulkan tersangka dengan alasan privasi, tetapi tempat umum terbuka atau tertutup sesungguhnya memberikan persepsi yang negatif bagi investigator, terutama di Indonesia. Meskipun biaya restoran dan hotel sepenuhnya ditanggung investigator, kesan bahwa ia dibeli oleh tersangka tidak dapat dihindari. Lanjut mengenai behavior symptom analysis atau BSA dan saluran komunikasi. Secara harfiah, behavior symptom analysis dapat diterjemahkan sebagai analisis gejala perilaku. Para dokter, psikolog, dan psikiater mengakui pentingnya mengevaluasi perilaku pasien atau klien mereka untuk membantu mendiagnosis suatu penyakit. Ada beberapa tingkat atau level atau saluran atau channel komunikasi. Makna sebenarnya dari ucapan-ucapan seseorang diperkuat atau diubah oleh berbagai saluran tadi, seperti kegagapan, sikap tubuh, gerak tangan, mimik wajah, atau nada suara. Pengetahuan membaca atau menganalisis gejala-gejala perilaku ini dimanfaatkan oleh John Reid yang merupakan pionir dalam BSA. Sejak tahun 1942, Reid merekam secara sistematis gejala perilaku dari semua tersangka yang diperiksa dengan alat untuk mendeteksi kebohongan, yaitu lie detector atau polygraph, di laboratorium ilmiah untuk mendeteksi kejahatan dari kepolisian Chicago. Ia membandingkan BSA dengan hasil polygraph.
Lalu dalam tahun 1990-an, REC meraih 2 hadiah pemerintah federal untuk meneliti secara khusus perbedaan antara perilaku tersangka yang menceritakan kebenaran dan kebohongan di luar lingkup pemakaian poligraf. Penelitian ini dibiayai oleh The National Security Agency sehingga sebagai the NSA Study. Penelitian ini menunjukkan adanya 3 tingkat atau saluran yang kita gunakan untuk berkomunikasi. Yang pertama ada verbal channel, yaitu ucapan yang keluar dari mulut seseorang, pilihan kata, dan susunan kata-kata yang digunakannya untuk mengirimkan pesan. Yang kedua ada paralinguistic channel, yaitu ciri-ciri percakapan di luar ucapan. Yang ketiga nonverbal channel, yaitu sikap tubuh, gerak tangan, dan mimik wajah. Untuk ketiganya akan dibahas pada materi yang selanjutnya. Yang pertama ada verbal behavior. Subjek yang jiwanya sehat dan berinteraksi sosial secara normal akan mengalami kecemasan ketika ia berbohong. Kecemasan bisa timbul dari dalam karena ia tahu perkataannya tidak benar. Karena ketakutan, ia khawatir kebohongannya akan terungkap. Apapun penyebabnya, ketika subjek berbohong dalam suatu wawancara, gejala-gejala perilakunya mencerminkan kesadarannya untuk menekan atau menghilangkan kecemasannya. Pada dasarnya, pikiran dan tubuh kita bekerja sama untuk mengurangi atau menghilangkan kecemasan tadi. Inilah konsep dasar dari evaluasi atas verbal behavior, paralinguistic behavior, dan non-verbal behavior untuk mendeteksi kebenaran atau kebohongan dalam wawancara atau interogasi. Ketika harus menjawab pertanyaan dalam suatu wawancara, subjek mempunyai 4 pilihan. Yang pertama berbohong atau deception, lalu mengelak atau menghindar atau evasion, mengakui secara tersamar atau omission, dan menceritakan dengan apa adanya atau truth. Untuk subjek yang berbuat salah, ketika ditanya apakah Anda menggelapkan uang perusahaan, kalau mengakui yang sebenarnya terjadi, ya saya menggelapkan uang perusahaan, ia akan mengatakan the truth, dan ini tidak akan menimbulkan kecemasan. Menjauh dari the truth adalah pengakuan yang dibungkus dalam ketidaksengajaan atau kehilafan. Jawabannya bisa dibarengi dengan non-verbal behavior, seperti menggelengkan kepala, atau dengan paralinguistic behavior dengan ucapan berbisik yang nyaris tidak terdengar. Saya khilaf pak, tingkat kecemasan mulai ada tetapi rendah. Pilihan berikutnya makin menjauh dari the truth meskipun belum terlalu jauh dari omission. Pilihan ini adalah evasion. Dalam evasion, tersirat ungkapan tidak bersalah tanpa menyatakan secara tegas. Jawabannya adalah kenapa aku harus berbuat hal-hal semacam itu? Atau emangnya kau kira aku ini siapa? Bagi subjek itu ia tidak berbohong. Tingkat kecemasannya lebih tinggi dari omission. Pilihan keempat yaitu berbohong habis-habisan. Tidak, aku tidak menggelapkan uang perusahaan. Jawab si subjek. Tingkat kecemasannya itu paling tinggi. Nah, untuk keempat pilihan dalam menjawab pertanyaan dan tingkat kecemasan untuk tiap-tiap pilihan itu digambarkan pada tabel yang ada di gambar tersebut. Sifat manusia adalah menghindari kecemasan. Kecemasan tidak dapat diterima dan tidak dikehendaki. Kalau harus berbohong, subjek akan memilih omission atau paling tinggi evasion. Kalau terpaksa, ia memilih deception. Semua ini menimbulkan kecemasan dengan derajat kecemasan yang meningkat. Hanya dengan menceritakan the truth, tidak ada kecemasan. Seperti dijelaskan di atas, upaya menekan kecemasan ini terungkap dalam paralinguistic behavior dan nonverbal behavior. Perilaku inilah yang diamati oleh investigator yang berpengalaman. Cara lain adalah berbohong dengan menunjuk pada sesuatu atau lying by referral. Perhatikan wawancara tersebut. Seorang investigator bertanya apakah Anda mengambil berkas akuntansi bulan Agustus 2006. Lalu subjek menjawab, rekanmu sudah menanyakan hal itu. Sudah kujawab pertanyaannya, aku tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Dalam wawancara tersebut, subjek tidak berbohong. Ia berbohong kepada investigator sebelumnya yang menanyakan hal yang sama. Dalam wawancara sebelumnya, ia berbohong dengan mengatakan, aku tak tahu tentang hal itu.
Dalam wawancara kedua, ia tidak berbohong dalam artian itulah yang memang dikatakannya dalam wawancara pertama. Dalam wawancara kedua, ia berbohong dengan merujuk ke wawancara pertama. Itulah lying by referral. Kita harus berhati-hati dalam menerapkan pengamatan ini, misalnya dalam penyampaian keterangan pers yang sudah disiapkan. Contoh keterangan pers yang berbunyi, sebagai pejabat negara yang setia mengabdi kepada bangsa ini, saya ingin menandaskan bahwa saya sama sekali tidak terlibat dalam penggelembungan nilai dalam pengadaan barang. Nah, keterangan semacam ini tidak berbeda dengan adegan pemain sinetron yang menghafalkan naskah dan melatihnya berulang-ulang sampai ia mampu menjiwai adegan tadi. Dalam wawancara dadakan, wawancara yang tidak disiapkan lebih dulu, subjek yang berbohong akan membantah celah-celah tertentu dalam pertanyaan investigator atau wartawan. Ia yang mengetahui informasi tentang perbuatannya, mana yang benar dan mana yang bohong. Perhatikan wawancara berikut. Investigator bertanya, apakah Anda mencuri kiriman uang untuk pengisian ATM? Subjek menjawab, saya tidak mencuri kantong-kantong uang untuk ATM. Investigator bertanya lagi, apakah Anda mencuri uang dari pengunjung PRJ atau Pekan Raya Jakarta? Subjek menjawab, saya tidak mempunyai uang orang itu. Lalu investigator menanyakan lagi, apakah Anda mengancam teller di bank itu dengan pistol? Subjek menjawab, aku tak punya pistol. Dalam wawancara pertama, subjek tidak membantah mencuri uang untuk pengisian ATM. Yang dibantahnya adalah mencuri kantong-kantong uang untuk ATM. Dalam wawancara kedua, subjek tidak membantah mencuri uang dari pengunjung PRJ. Yang dibantahnya ialah ia masih mempunyai uang orang itu atau korbannya. Dalam wawancara ketiga, subjek tidak membantah mengancam teller di bank itu dengan pistol. Yang dibantahnya adalah ia mempunyai pistol. Dalam kurung karena pistol itu milik bos pelindungnya. Perhatikan, investigator harus jeli melihat celah-celah yang dibantahnya untuk mengetahui apa yang sesungguhnya tidak dibantahnya. Subjek yang jujur menyampaikan jawaban dengan penuh percaya diri. Subjek yang berbohong mengimbuhi keterangannya dengan catatan-catatan tertentu. Contoh pada pers yang dibuat oleh pejabat, ia berlindung di balik imbuhan catatan pejabat negara yang setia mengabdi pada bangsa ini. Tanggapan dengan catatan qualified response sering kita dengar dari pejabat sipil dan militer ketika terjadi korupsi atau kejahatan lain. Salah satu bentuknya adalah menjawab pertanyaan dengan mengutip undang-undang, aturan internal lembaga, aturan good corporate governance, kode etik, dan ajaran agama. Ini semua adalah yang seharusnya, padahal pertanyaannya mengenai apa yang sesungguhnya terjadi. Dalam kosakata Inggris, hal tersebut disebut generalization statement, pernyataan yang dibuat oleh subjek yang berbohong untuk membuat penjelasannya kelihatan atau kedengaran kredibel. Seperti as a rule, generally, typically, as a matter of habit, I like to, dan the policy states. Bentuk qualified response lainnya adalah menyalahkan ingatan sendiri. Seperti, ya maklumlah bapak ini kan sudah sepuh atau sudah pikun, atau istilahnya seperti sepanjang ingatan saya, atau yang saya ketahui, atau sepanjang pengetahuan saya, atau kalau tidak salah ingat, atau saya tidak ingat apakah. Lalu bentuk qualified response yang lainnya juga ada omission qualifier. Ada fraseologi yang mengindikasikan bahwa subjek menghilangkan sebagian jawabannya. Contoh fraseologi ini seperti 1. Hampir tidak pernah, 2. Tidak sering, 3. Enggak juga sih, 4. Kebanyakannya sih, 5. Jarang atau jarang-jarang, yang kelima enggak ada yang penting atau istimewa sih, yang ketujuh enggak banyak. Jenis qualified response lainnya adalah estimation phrase. Contohnya, jawaban saya mengenai hal itu adalah tidak. Dalam bahasa Inggris, fraseologi yang digunakan adalah 1. I would have to say no. Yang kedua, my answer would be that I didn't. Yang selanjutnya, estimation phrases dapat digunakan oleh subjek yang berbohong dan yang jujur. Karena itu, investigator harus mengevaluasi secara cermat tanggapan subjek dalam konteks pertanyaannya.
Jawaban yang mengandung kebohongan seringkali diembel-embeli dengan fraseologi tertentu untuk meningkatkan kredibilitas seperti demi Allah, aku bersumpah, kukatakan sejujurnya. Strategi lain untuk menekan perasaan cemas adalah memberikan pernyataan yang kelihatannya mengingkari kepentingan pribadi sebelum memulai dengan kalimat yang berisi kebohongan. Subjek yang jujur akan memberikan tanggapan yang spontan. Subjek yang berbohong akan memberikan jawaban yang sudah dilafalkan atau dilatihnya berulang-ulang. Dalam menghadapi wawancara, subjek yang jujur dan yang berbohong mempunyai proses berpikir yang berbeda. Subjek yang jujur peduli dengan siapa pelaku, apa motivasinya, kenapa, bagaimana perbuatan itu dilakukan. Subjek yang berbohong atau mengetahui cerita sebenarnya lebih peduli dengan apa bukti yang tercecar, ada orang lain yang tahu, apa ada yang sudah membocorkan rahasianya, dan apakah dia mampu berbohong secara meyakinkan. Untuk bisa berbohong secara meyakinkan, ia melafalkan jawabannya secara berulang-ulang, tidak ubahnya dengan pemain sandiwara yang berlatih sebelum naik panggung. Ada dua verbal behavior yang mencerminkan latihan yang diulang-ulang, yaitu non-contracted denial dan listing. Non-contracted denial itu digunakan oleh subjek yang berbohong dan menghafal-hafal jawabannya. Lalu verbal behavior itu mencerminkan latihan yang diulang-ulang atau yang disebut listing. Subjek membuat daftar kemungkinan lengkap dengan penomoran. Selanjutnya mengenai paralinguistic behavior. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar ucapan yang makna sesungguhnya berbeda dari apa yang keluar dari mulut pembicara. Ciri-ciri percakapan tertentu atau paralinguistic behavior inilah yang harus diamati oleh seorang investigator. Kalau saluran verbal dapat lebih dikendalikan, maka saluran paralinguistik akan lebih lepas kendali. Saluran ini juga lebih sedikit terkontaminasi oleh faktor-faktor eksternal dibandingkan dengan saluran verbal. Karena itu, paralinguistic behavior merupakan sumber terbaik untuk mendeteksi sebuah kebohongan. Ciri-cirinya yaitu sebagai berikut. Ciri yang pertama ada response latency atau masa atau periode keheningan. Response latency menunjukkan rentang waktu antara kata terakhir dari pertanyaan investigator dengan kata pertama dari jawaban subjek. Dalam NSA Study, response latency rata-rata untuk subjek yang jujur adalah 0,5 detik. Sementara itu untuk subjek yang berbohong adalah 1,5 detik. Jelas bahwa tanggapan tertunda untuk pertanyaan yang sederhana patut dicurigai. Respons latensi tentunya berbeda antara satu subjek dengan subjek lainnya. Karena itu, dalam mengamati paralinguistic behavior, kita perlu mengetahui respons latensi dari sumber yang bersangkutan untuk pertanyaan sederhana yang netral. Contoh, di mana Anda tinggal, respons latensi ini dijadikan patokan untuk mengukur respons latensi terhadap pertanyaan yang juga sederhana. Tetapi bagi subjek mengandung bahaya seperti siapa yang mengantar uang suap ke rumah Anda, subjek seringkali menyadari bahwa ia memberikan jawaban tunda. Hal ini diatasinya dengan taktik ulur waktu. Ciri yang kedua adalah early response atau jawaban lebih awal. Kategori lain dari paralinguistic behavior yang berkaitan dengan ukuran waktu dari suatu jawaban atau response time adalah early response atau jawaban lebih awal. Umumnya jawaban lebih awal merupakan reaksi dari subjek yang jujur dan terlanjur gugup pada awal wawancara. Subjek yang jujur akan mengulangi jawaban yang lebih awal tadi saat investigator menyelesaikan pertanyaannya. Tanda-tanda berbohong sangat perlu diperhatikan ketika early response terjadi pada pertengahan dan atau akhir wawancara. Pada saat-saat ini kegugupan subjek jujur sudah mereda atau ia hanya gugup pada awal wawancara. Namun sebaliknya subjek yang berbohong merasa semakin terpojok saat-saat menjelang akhir wawancara. Ciri yang ketiga yaitu response length atau panjangnya jawaban. Secara statistik penelitian menunjukkan bahwa sumber yang jujur memberikan jawaban yang lebih panjang dari subjek yang berbohong. Subjek yang jujur ingin memberikan jawaban yang selengkap mungkin dan seringkali menawarkan informasi tambahan yang tidak diminta oleh seorang investigator.
Isi dari jawaban subjek yang jujur juga masih dalam konteks yang ditanyakan. Ia tidak mengalihkan topik bahasan. Sebaliknya, subjek yang berbohong memberikan jawaban singkat, sekedar memenuhi syarat yang sudah menjawab. Ia khawatir memberi jawaban-jawaban panjang yang pada akhirnya justru saling bertentangan. Jawaban panjang dari subjek yang berbohong cenderung bersifat mengalihkan topik pembicaraan dan di luar konteks pertanyaan. Ciri yang selanjutnya ada response delivery atau penyampaian jawaban. Pertanyaan jawaban itu terlihat dari kecepatan, rate, tinggi rendahnya nada atau pitch, dan kejelasan atau clarity. Hal-hal ini bisa sejalan atau konsisten atau bersesuaian dengan apa yang dikatakan, tetapi juga bisa bertentangan. Ketika subjek mengungkapkan emosinya secara jujur, rate dan pitch umumnya meningkat. Misalnya, lihat bagaimana seorang ibu menceritakan kecelakaan atas kematian anaknya. Tanggapan yang jujur tetapi dalam luapan kemarahan sering disampaikan dalam penggalan kata-kata yang jelas, tegas, dan mantap. Seperti, "Hei, dengarkan, aku tidak mencuri uang itu." Subjek yang jujur ingin investigator memahami jawabannya sehingga ia akan berbicara dengan jelas dan dengan volume yang pas. Subjek yang berbohong cenderung menjawab dengan suara pelan, tidak jelas, dan menggumam atau mumble. Ciri yang selanjutnya yaitu continuity of the response atau kelanjutan dari jawaban. Jawaban yang jujur mengalir dengan bebas merupakan tanggapan yang spontan dan apa adanya. Jawabannya mengalir sebagai satu alur pikir. Satu kalimat disusul dengan kalimat yang lain, sambung menyambung, dan tidak meloncat-loncat dari satu alur ke alur yang lain. Sebaliknya, dalam jawaban dari subjek yang berbohong ada perilaku pemberhentian, kemudian jalan atau stop and start behavior. Ciri yang selanjutnya yaitu erasure behavior atau perilaku penghapusan. Dalam percakapan sehari-hari, seseorang mengatakan sesuatu yang kedengarannya mungkin tidak menyenangkan bagi lawan bicaranya. Kemudian ia mengatakan, "Cuman bercanda kok," diiringi gerakan alis dan senyum. Gerakan alis dan senyum dalam percakapan mempunyai efek menghapus konotasi yang tersirat dalam ucapannya. Dalam komunikasi paralinguistik, ada perilaku tertentu yang dampaknya seperti gerakan alis dan senyum, seperti tertawa, batuk-batuk kecil, atau mendehem setelah mengucapkan suatu bantahan. Percakapan dalam wawancara berikut memberi contoh erasure behavior atau perilaku penghapusan apa yang dikatakannya. Misalnya seorang investigator bertanya, "Apakah Anda menggelapkan uang sebesar 25 juta itu?" Seorang subjek menjawab tidak sambil tertawa. Lalu investigator bertanya lagi, "Anda sudah tahu siapa yang melakukannya?" Subjek menjawab, "Saya malah tidak tahu ada penggelapan," dibarengi dengan tertawa. Lalu investigator bertanya lagi, "Apakah Anda berpikir pegawai bank yang mencuri uang tunai itu?" Subjek menjawab, "Sulit untuk mengatakannya. Mungkin saja pelanggan yang salah mengisi slip setoran," sambil mendehem kecil. Investigator bertanya lagi, "Menurut pendapat Anda, bagaimana hasil investigasi ini?" Subjek menjawab, "Aku harap investigasi ini berakhir dengan baik karena saya tidak mencuri uang itu," dibarengi dengan tertawa. Lalu kita lanjut ke nonverbal behavior. Makna ucapan kita seperti dijelaskan sebelumnya itu diperkuat dan dimodifikasi oleh bahasa tubuh, oleh nonverbal behavior atau isyarat-isyarat nonverbal. Dalam bahasa sehari-hari kita sering mendengar ucapan, "Tatap mataku agar aku tahu apakah Anda menceritakan kebenaran." Banyak penelitian sosial menunjukkan bahwa 70% dari pesan-pesan yang dikirimkan dalam komunikasi antar manusia terjadi pada tingkat nonverbal. Statistik itu tentunya tidak berarti bahwa interpretasi perilaku nonverbal lebih akurat dari kedua perilaku lainnya. Statistik itu hanya mencerminkan betapa besarnya pesan yang disampaikan melalui gerak tubuh. Hal ini diketahui dan dimanfaatkan para pelawak yang menggunakan bahasa tubuh mereka untuk mengundang gelak ketawa penonton. Di sisi lain, perilaku nonverbal cukup rumit untuk dievaluasi, sering menimbulkan interpretasi yang keliru, dan evaluasinya harus dilakukan dalam konteks isi atau substansi verbal yang disampaikan pembicara atau subjek.
Perilaku nonverbal yang dibahas pada nonverbal behavior itu ada 4. Yang pertama postur, gerak tangan, gerak kaki, lalu mimik muka, dan tatap mata. Yang pertama mengenai postur. Kita mulai dengan mengevaluasi sikap atau postur. Postur atau sikap ketika diwawancara mengungkapkan keterlibatan emosionalnya. Misalnya rasa percaya diri, minat, atau apakah ada minat, pikiran melayang entah kemana, atau cuek habis-habisan. Subjek yang jujur mempertahankan keterlibatan emosional minat dan percaya diri yang tinggi dalam menyampaikan pernyataannya. Postur tubuhnya tegak, searah dengan investigator sehingga ia siap berdialog secara langsung. Ketika membuat pernyataan-pernyataan penting, ia mencondongkan tubuhnya ke arah investigator seperti ia ingin menggarisbawahi apa yang dikatakannya. Kalaupun ia menyilangkan kaki dan meletakkan satu tungkai di atas tungkainya yang lain, seperti pada figur 19.1, hal ini dilakukan dengan santai dan nyaman. Mempelajari nonverbal behavior sebaiknya melalui rekaman gambar dan suara dari wawancara yang sesungguhnya. Figur 19.2 sampai dengan 19.4 itu berupaya menjelaskan perilaku nonverbal dari subjek yang jujur tanpa gerak dan suara. Seperti pada figur 19.2 itu menjelaskan bahwa ia jujur dengan postur ke depan, lalu figur 19.3 menunjukkan bahwa ia jujur dengan postur sedikit condong ke depan, lalu pada figur 19.4 itu menunjukkan ia jujur dengan postur santai dan nyaman. Subjek yang berbohong terlihat dari gerak lamban seakan tidak berjiwa, terjerembab dalam kursinya. Istilah bahasa Inggrisnya adalah slouch. Meskipun berada di ruang wawancara, ia terkesan berada di tempat lain yang jauh dan tampak tidak berminat dengan wawancara. Batang tubuhnya menjauhi investigator. Hal serupa dicapainya dengan menggeser kursinya menjauhi kursi investigator. Bentuk lain dari sikap menjauh adalah menyilangkan lengan di depan dada atau menyembunyikan kaki di bawah kursi. Seperti pada gambar figur 19.5 sampai dengan gambar 19.7. Gerakan tangan menyilangkan lengan di depan dada atau tungkai di atas tungkai dilakukan dengan ketat, seolah-olah menjaga sesuatu yang tidak boleh terlepas dari dekapannya. Seolah-olah ada tembok penghalang yang ingin dipasangnya antara dia dan investigator. Perilaku nonverbal yang paling mengungkapkan subjek berbohong adalah kemampuannya mempertahankan postur selama wawancara berlangsung, statis, dan tidak berubah. Selanjutnya yaitu gerak tangan atau gesture. Sebagai tanggapan atas pernyataan investigator, subjek dapat melakukan 3 jenis gerak tangan. Pertama, subjek tetap tidak melibatkan dirinya, tidak ada gerakan tangan sama sekali. Ini merupakan tanda bahwa ia tidak mempunyai percaya diri terhadap jawaban yang sudah atau akan diberikannya, atau memandang pertanyaan-pertanyaan itu tidak penting. Yang kedua, tangan menjauh dari tubuh seperti orang berpidato atau guru yang sedang mengajar. Gerak tangan seperti itu disebut perilaku menjelaskan atau illustrating behavior. Ketiga, tangan mengarah pada bagian tubuh. Gerak tangan ini disebut perilaku penyesuaian atau adaptor behavior. Illustrating behavior yang tampak pada figur 19.8 lebih sering ditunjukkan oleh subjek yang jujur. Ketika subjek jujur menceritakan pengalamannya yang berhubungan dengan kegiatan fisik, investigator akan melihat atau bisa memperkirakan akan adanya gerak tangan ini. Gerak tangan ini kita saksikan ketika seseorang menceritakan bagaimana perilaku menyodorkan amplop berisi uang sogokan dan ia menolaknya. Selain itu, seorang wanita yang menceritakan bagaimana ia diperkosa, atau sopir taksi yang menceritakan bagaimana ia menyerahkan uangnya di bawah todongan. Ada lagi gerak tangan dalam bahasa Inggris yang disebut handshrug. Dengan gerak tangan ini, subjek ingin mengatakan aku tidak tahu atau aku tidak peduli, seperti tampak pada gambar figur 19.9. Handshrug ini bisa dibarengi dengan mengangkat bahu. Handshrug bisa memperkuat apa yang diucapkan subjek. Sebaliknya, handshrug bisa merupakan kontradiksi atau berlawanan dengan ucapan subjek. Adaptor behavior dapat dibagi dalam kategori yang pertama grooming gesture
atau mempersolek atau merapikan diri. Yang kedua ada personal gesture atau gerak yang bersifat pribadi, dan protective gesture atau gerak melindungi atau berlindung, atau supporting gesture atau gerak yang mendukung atau menopang. Contoh grooming gesture atau menyisir atau membetulkan letak rambut, menggosok-gosok atau mengebas-ngebaskan baju atau celana seperti akan membuang kotoran, pasir atau debu, mengambil sesuatu dari lengan baju seolah-olah ada lalat mati atau kumbang yang bertengger, memeriksa kuku, merapikan dasi atau kaos kaki, dan lain-lain. Gerakan-gerakan itu tidak mempunyai makna atau relevansi. Personal gesture disebut personal karena ini gerakan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pribadi atau personal, seperti menggaruk tangan, daun telinga, lubang telinga, dan lain-lain. Namun, itu dilakukan tanpa ada rasa gatal. Orang yang menggosok-gosok tangan biasanya karena rasa dingin, tetapi kali ini tidak ada kebutuhan akan hal itu. Seperti pada figur 19.10 dan 19.11. Contoh lain mengetok meja seolah-olah mengikuti irama lagu, gerakan mengetuk seperti sedang memetik gitar, dan lain-lain. Timing dari gerakan ini menandakan bahwa subjek tidak nyaman dengan pertanyaan investigator. Selanjutnya yaitu gerak kaki. Ketika subjek menyilangkan satu tungkainya pada yang lain, ia mungkin menghentakkan satu kakinya ke tanah. Kalau hal ini sering dilakukannya, ini tandanya kecemasan. Ini tidak usah berarti bahwa subjek berbohong. Namun, perubahan dalam hentakan kaki, misalnya dalam hal memulai atau mengakhiri gerakan secara mendadak, seiring dengan jawaban atas suatu pertanyaan bisa merupakan indikasi subjek sedang berbohong. Ini berlangsung 1 atau 2 detik, kemudian ia kembali ke gerak kaki yang normal. Gerak kaki juga bisa mengubah postur duduk si subjek dengan menapakkan kaki dan mendorong punggung ke sandaran kursi. Bisa juga disertai kursi berpijak pada 2 kaki belakangnya. Ini adalah sikap yang menunjukkan subjek berbohong. Sikap yang dilakukannya sesaat sebelum atau selama menjawab suatu pertanyaan yang diberikan oleh suatu investigator. Lalu yaitu mimik muka dan kontak mata. Berbagai ekspresi atau mimik muka itu disebabkan oleh subjek yang khawatir bahwa kebohongannya akan terungkap. Ketidakpastian apakah ia akan berhasil menutup-nutupi kebohongannya, atau mungkin kesadarannya bahwa kebohongannya sudah terungkap sehingga ia siap mengakui kesalahannya. Kenyataan bahwa ekspresi mukanya berubah sebenarnya sudah merupakan indikasi bahwa subjek berbohong. Sebaliknya, tidak adanya perubahan indikasi subjek itu jujur. Kontak mata antara subjek dan investigator merupakan salah satu perilaku nonverbal yang sangat penting untuk dievaluasi. Dalam budaya barat, kontak mata secara timbal balik menandakan keterbukaan, jujur apa adanya, dan teras. Subjek yang berbohong tidak berani atau enggan menatap mata investigator. Ia akan menundukkan kepala, melihat lantai, mengalihkan matanya ke samping, seperti melirik atau ke langit-langit ruangan. Subjek berkurang kecemasannya jika tidak memandang investigator. Subjek bahkan menantang investigator seperti menatap lama, seperti manusia bermasyarakat mempunyai ukuran tatapan mata lama atau sekilas. Subjek yang jujur tidak khawatir memandang investigator seperti anak-anak manis di taman kanak-kanak, seperti menyimak pelajaran gurunya. Polos sekali memandang mata gurunya tanpa rasa khawatir, dan mata berseri-seri secara spontan ketika guru mengatakan sesuatu yang menyenangkan. Bandingkan ketika dengan kontak mata siswa SMA yang ketahuan sedang mencontek. 5 pedoman yang harus diperhatikan ketika menilai kontak mata untuk menentukan apakah subjek berbohong atau jujur. Itu yang pertama, umumnya subjek yang tidak melakukan kontak mata dengan investigatornya sedang merahasiakan sesuatu. Namun, investigator juga perlu mempertimbangkan kerusakan mata, rasa rendah diri, atau gangguan emosi. Alasan budaya atau agama di mana menatap orang yang harus dihormati adalah tabu. Yang kedua, untuk alasan apapun, investigator tidak boleh menantang subjek untuk menatap matanya. Tantangan yang sama sekali tidak bermanfaat. Subjek yang berbohong pun akan menerima tantangan ini. Tantangan ini justru menghapuskan peluang untuk mengamati perilaku nonverbal yang sangat penting.
Yang ketiga, investigator cukup mengamati kontak mata secara casual saja, sehingga ia tidak membuat subjek menjadi tidak nyaman. Kontak mata secara casual yang sesekali dibarengi dengan tatapan tajam sudah sering cukup untuk menarik kesimpulan apakah subjek menghindari tatap mata. Ini juga menghilangkan kecurigaan subjek bahwa perilakunya sedang diamati. Yang keempat, subjek tidak boleh diperkenankan memakai kacamata hitam kecuali jika ia mempunyai penyakit yang mengharuskannya memakai kacamata hitam di dalam suatu ruangan. Yang kelima, selaku investigator, jangan mengharapkan subjek terus menatapnya. Ini tidak wajar, kecuali jika ia seorang wanita cantik atau pria tampan yang mempunyai daya tarik luar biasa bagi subjeknya. Selanjutnya yaitu interogasi. Interogasi itu bersifat akusatori atau menuduh. Dari pandangan investigator, tersangka ini bersalah meskipun seseorang dalam pengertian hukum dianggap bersalah kalau sudah ada ketetapan hakim mengenai hal yang bersifat tetap itu. Jadi bersalah atau guilty dan tidak bersalah atau innocent pada pembahasan ini adalah semata-mata dari titik pandang investigator. Sebelum melakukan interogasi, investigator harus sudah mengetahui secara mendalam semua investigative information yang relevan tentang kejahatan tersebut, termasuk informasi dari saksi-saksi mengenai bagaimana kejahatan dan tersangkanya, terungkap informasi latar belakang mengenai tersangka yang akan diinterogasi dan tersangka lainnya dan lain-lain. Investigator bisa berhadapan dengan tersangka yang emosional atau non-emosional. Subjek yang emosional akan mengalami perasaan bersalah dengan penyesalan yang mendalam, ketenangan batin yang sangat terganggu, hati nurani yang sangat terusik. Lalu subjek yang non-emosional tidak merasa ada beban. Hati nuraninya tidak terusik dengan kejahatan yang dilakukannya atau konsekuensi dari kejahatan yang dilakukannya. Ia berbeda dengan subjek yang emosional. Sikap emosional yang cuek merupakan hasil dari gangguan kepribadian yang antisosial. Ini cerminan dari akumulasi sukses dalam berbohong di masa lalu, berhasil terhindar dari hukuman yang seharusnya diterimanya. Pionir dalam bidang interogasi, juga pionir dalam behavior symptom analysis, yaitu John A. Reid yang memperkenalkan 9 langkah interogasi yang dikenal sebagai The Reid 9 Steps of Interrogation. Seperti pada langkah 1, yaitu direct positive confrontation. Pada awal interogasi, tersangka mengamati investigator secara seksama. Ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia bersalah. Jika ia mendapat kesan sekecil apapun bahwa investigator tidak yakin akan kesalahannya, ia tidak akan mengaku. Tanpa keraguan sedikit pun, investigator menembakkan sangkaannya secara langsung atau direct. Investigator mengkonfrontasi tersangka secara tegas atau positive confrontation, sebaiknya dalam posisi berdiri seperti tampak pada gambar figur 19.14. Misalnya dengan pembukaan, investigasi kami menunjukkan bahwa Andalah yang melakukan bla bla bla, dilanjutkan dengan kalimat yang singkat, langsung dan tegas, direct dan positif sambil membuka halaman tertentu dalam folder yang berisi bukti. Perhatikan investigator mengawali interogasinya dengan pernyataan yang mengesankan. Ia yakin seyakin-yakinnya bahwa tersangka bersalah. Setelah itu, investigator berkata, "Saya ingin duduk bersama Anda untuk menyelesaikan masalah ini." Investigator berhenti sejenak, menempatkan folder dan berkas lain jauh dari tersangka, menarik kursinya sekitar 1 meter dari kursi tersangka dan duduk. Kegiatan investigator ini akan menciptakan suatu keheningan yang disengaja atau yang disebut behavioral pause. Ini seharusnya hanya berlangsung sekitar 5 detik, namun bagi tersangka ini akan terasa lebih lama. Tujuan jeda perilaku ini adalah mengevaluasi tanggapan verbal dan nonverbal si tersangka terhadap direct positive confrontation. Tanggapan verbal dan nonverbal dalam jeda perilaku ini memberi petunjuk kepada investigator apakah tersangka bersalah atau tidak, dan insight atau kemampuan untuk melihat dan mengerti secara tajam mengenai bagaimana investigator harus melanjutkan investigasinya. Langkah 2 yaitu interrogation time. Satu perbedaan penting antara tersangka yang bersalah dan yang tidak bersalah adalah pembenaran atau justification.
untuk melakukan kejahatan. Tersangka yang bersalah melakukan pembenaran atau justification ketika atau sebelum melakukan kejahatan. Melemparkan kesalahan menjauhi dirinya sendiri dan menginternalisasi pembenaran untuk perilaku yang menyebabkan kecemasan adalah naluri alamiah manusia. Interrogation time pada langkah 2 sebenarnya memperkuat pembenaran yang sudah dibuat tersangka. Karena itu mudah sekali mengungkapkan denials atau penyangkalan dari tersangka dalam interogasi. Tersangka menangkap tem yang ditawarkan investigator. Tersangka yang bersalah akan mendengarkan tem ini dengan seksama. Sebaliknya, tersangka yang tidak bersalah tidak pernah memikirkan pembenaran untuk melakukan kejahatan itu. Dengan sendirinya, ia tidak menangkap tem yang dibicarakan oleh investigator. Langkah ketiga yaitu handling denials. Bagi investigator tidak mudah mendapatkan pengakuan dari tersangka. Tersangka yang bersalah dan yang tidak bersalah akan memberikan penyangkalan atau denials. Penyangkalan dapat dilakukan secara verbal seperti aku tidak melakukannya, atau dalam bentuk nonverbal seperti menggelengkan kepala. Subjek menyangkal sebagai tanggapan atas tuduhan. Penyangkalan pada dasarnya adalah pernyataan bahwa tuduhan itu palsu, tidak benar, keliru, salah alamat, dan seterusnya. Tahap penyangkalan merupakan tahap yang sangat menentukan. Kalau penyangkalan tidak ditangani dengan keahlian dan pengalaman, seluruh langkah berikutnya akan sia-sia. Pada figur 19.15 itu merupakan gerakan interrogator menolak denials. Langkah selanjutnya yaitu overcoming objection. Dalam langkah ini, investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari si tersangka. Benteng pertahanan pertamanya adalah penyangkalan atau denials. Benteng pertahanan yang kedua adalah keberatan atau objection. Tersangka yang melihat kesia-siaan dalam upaya menyangkal akan mengubah taktiknya dengan mengajukan keberatan. Dengan perubahan taktik ini, tersangka mengharapkan dapat mengambil alih kendali percakapan sehingga melemahkan keyakinan investigator bahwa ia memang bersalah. Langkah 4 ini terdiri atas 1. Mengenali keberatan atau recognizing the objection. Keberatan terkadang dapat dikenali dengan mudah. Tersangka dapat menggunakan kalimat pengantar berikut. 1. Tidak mungkin aku melakukan hal itu. 2. Aku tidak akan melakukan hal seperti itu. 3. Gila apa? 4. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Investigator harus mendengarkan dengan cermat dan mengenali pernyataan-pernyataan yang merupakan keberatan dengan tepat. Yang kedua yaitu menghargai keberatan atau rewarding the objection. Istilah menghargai keberatan bermakna investigator tidak menolak keberatan yang diajukan oleh tersangka. Ia bahkan menghargai tersangka yang justru menyampaikan keberatan. Investigator tidak boleh membantahnya. Investigator harus bersikap seolah-olah ia memang sedang menunggu-nunggu tersangka mengajukan keberatan. Tidak boleh ada kesan investigator terusik atau tersinggung ketika tersangka menyampaikan keberatan. Yang ketiga yaitu membalikan keberatan atau turning the objection around. Investigator harus memanfaatkan keberatan yang diajukan oleh tersangka, kemudian membalikan keberatan itu dan kembali ke tema interogasi. Itulah sebabnya istilah yang dipakai sebelumnya adalah rewarding the objection. Investigator memberi hadiah atau reward kepada tersangka. Ia justru mendorong tersangka mengemukakan keberatan karena keberatan itu merupakan pintu kembali ke tema. Langkah yang kelima yaitu keeping the suspect attention. Tersangka umumnya tidak akan tinggal diam dan bersantai-santai. Ia mungkin mendominasi percakapan atau memegang kendali dan mengatur dialog. Ia menyangkal seperti langkah 3 atau mengajukan keberatan seperti langkah 4. Apabila investigator berhasil menghentikan penyangkalan-penyangkalannya dan membalikan keberatan-keberatan tersangka, maka tinggal satu strategi lagi yang bisa digunakan tersangka. Investigator harus pandai mengamati gejala ini. Contoh pada figur 19.16 itu menunjukkan sikap tersangka yang sudah tenggelam dalam dunianya yang jauh dari investigator. Langkah yang keenam yaitu handling the suspect passive mood. Pada akhir langkah 5, investigator seharusnya berhasil menjalin hubungan yang baik dengan tersangka. Hubungan yang baik dalam hal ini berarti tersangka percaya investigator jujur.
Investigator berusaha keras mencari kebenaran, ia bersedia membantu tersangka untuk mengungkapkan kebenaran. Dalam bahasa Inggris, hubungan ini dinamakan rapport. Pada tahap ini, tersangka menyadari bahwa kebohongannya tidak menghasilkan keinginannya tadi. Karena itu, sekarang ia lebih bersedia mendengarkan. Ia menunjukkan sikap kalah, kepala tertunduk, bahu menurun, kaki lemas, mata berkaca-kaca. Mentalnya berada pada titik terendah. Tanda-tanda resignation diantaranya 1. Perubahan dalam posisi lengan dan tungkai. Pada dasarnya, ini adalah sikap perubahan yang menunjukkan tersangka lebih terbuka dan membuka pertahanannya. Sikap bertahan ditunjukkan dengan menyilangkan tangan ke dada dan menyilangkan satu ke tungkai yang lain. Dalam resignation, tersangka melepas silangan tangan atau kakinya. Tangan dan lengan yang tadinya tersilang sekarang berada di sisi tubuhnya. Yang kedua, sikap nonverbal yang menandakan persetujuan. Kepala mengangguk-angguk mendengarkan pernyataan berisi tema-tema yang dibuat investigator, menunjukkan secara diam-diam dia setuju dengan perkataan investigator. Ia telah menghayati pesan-pesan itu, ia menginternalisasikan pesan-pesan itu ke dalam batinnya. Yang ketiga, perubahan dalam postur. Mengubah postur khususnya yang ke arah posisi investigator, mengarah ke depan atau frontal alignment, merupakan pertanda bahwa ia siap menceritakan kebenaran. Perubahan postur dengan kepala tertunduk dan tubuh membungkuk juga menandakan kesiapan ini. Yang keempat, perubahan dalam kontak mata. Tanda-tanda yang sangat bisa dipercaya bahwa tersangka sedang mempertimbangkan untuk menceritakan kebenaran adalah ekspresi wajah, khususnya kontak mata. Dalam kondisi withdrawal, ia melihat ke langit-langit atau ke samping. Ketika memasuki resignation, matanya menatap ke bawah seiring dengan kepala yang tertunduk. Perubahan tatap mata menandakan bahwa tersangka dalam feeling mood. Tersangka berada dalam suasana batin yang penuh perasaan, ia mengalami emosi yang signifikan. Langkah yang ketujuh yaitu presenting the alternative question. Pertanyaan alternatif pada langkah 7 merupakan puncak atau kulminasi dari pengembangan tema interogasi atau interrogation theme. Pada langkah 6, investigator mengulangi monolog yang simpatik untuk memberikan alasan moral mengapa tersangka melakukan perbuatannya. Ketika tersangka menunjukkan resignation pada langkah 6, investigator mempersempit temanya ke unsur utamanya dan memasuki pertanyaan alternatif. Investigator yang berpengalaman di Amerika Serikat rata-rata bisa memperoleh pengakuan dari tersangka sebanyak 80%. Sebanyak 20% tetap tidak mengaku setelah investigator memberikan pertanyaan-pertanyaan alternatif. Sebagian kecil di antara mereka mungkin tidak bersalah. Namun dari yang 20% ini, sebagian besar yang menunjukkan perilaku berbohong sepanjang interogasi akhirnya memang terbukti bersalah. Langkah yang ke-8 yaitu bringing the suspect into the conversation. Dalam langkah ini tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Perincian ini bisa berupa keterangan di mana uang disembunyikan, keterangan mengenai rekening bank, siapa saja yang terlibat dalam kejahatan, motif tersangka, dan lain-lain. Pada awal langkah 8, hanya seorang investigator berada dalam ruang interogasi. Kehadiran orang lain akan membuat tersangka segan mengakui perbuatannya, apalagi memberikan perinciannya. Ketika investigator ini puas dengan pengakuan lisan dan perincian dari pengakuan lisan, investigator meminta investigator lain menyaksikan pengakuan lisan si tersangka. Langkah yang terakhir atau yang ke-9 yaitu the written confession. Pada puncaknya tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Padanannya untuk kita di Indonesia adalah berita acara pengakuan atau dokumen semacam itu. Di Indonesia, investigator sering melakukan interogasi sambil mengetik jawaban tersangka menurut persepsi investigator. Pada akhir interogasi, tersangka diminta menandatangani berita acara pemeriksaan. Kelemahan dari cara ini adalah pengakuan tertulis ini tidak menggunakan atau tidak sepenuhnya menggunakan kata-kata, kalimat, atau bahasa tersangka. Kemudian hari tersangka menyangkal memberi pengakuan itu. Penyangkalannya lebih mudah diterima orang-orang yang mendengarnya berbicara di pengadilan karena struktur kalimat dan ungkapan bahasanya berbeda dengan apa yang tertulis dalam berita acara.
Sebelum kita masuk ke penutupan, berikut saya mengutip kata-kata dari salah seorang aktris yang berasal dari Amerika Serikat, yaitu Mae West, yang kata-katanya adalah "You only live once, but if you do it right, once is enough." Yang artinya kamu hanya hidup sekali, tapi jika kamu melakukannya dengan benar, sekali itu cukup. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman semua untuk mempergunakan waktu yang ada dengan mempergunakannya untuk hal-hal yang baik, sehingga itu akan berguna di kemudian hari. Demikian pembahasan materi mengenai wawancara dan interogasi. Semoga materi yang saya bawakan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!